bahas materi apa aja yang diujikan di ujian masuk Politeknik. Oke. Kalau Intan khususnya di Politeknik Jakarta. Nah, di Politeknik Negeri Jakarta ini, Intan kan kebetulan dulu IPA SMA-nya, namun di PNJ Intan mikir yang cocok dengan passion Intan yaitu saintis yang suka menghitung, itu tuh ada di akuntansi. Nah, kebetulan Intan kan udah hijrah ya teman-teman, pas SMA kelas 10. Nah, jadi Intan mikir ada nih jurusan yang pas untuk Intan dan ada prodi yang tepat gitu untuk Intan juga. Prodinya yaitu keuangan dan perbankan syariah. Intan dulu itu pilih 2 prodi. Jadi kan ketika di ketika ingin ujian ya, kayak UMPN, kayak ujian mandiri, kayak gitu-gitu ya, itu kan kita milih mau 2 prodi atau 3 prodi. Nah, Intan milihnya 2 prodi. 2 prodi, kalau nggak salah waktu itu Intan bayar 250.000. Kalau 200 atau 250.000 Intan lupa. Nah, kalau yang 3 prodi itu tuh 300.000 deh kayaknya, seingat Intan ya, soalnya kan udah lumayan lama. Nah, jadi tuh Intan pilihnya 2 prodi. Intan pilihan pertama Intan emang pilih keuangan dan perbankan syariah, karena ya Intan pengen aja gitu belajar pengetahuan tentang ekonomi Islam lebih dalam dan mengenal lah tentang ekonomi Islam. Intan tuh tertarik banget, jadi Intan pilih keuangan dan perbankan syariah. Terus yang kedua, Intan itu pilih manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu bedanya nanti Intan ceritain ya, tes manajemen keuangan dan tes keuangan dan perbankan syariah. Ada bedanya sih. Di manajemen keuangan itu lebih ketat gitu tesnya, tapi it's okay, kita akan bahas. Dulu pas Intan ujian mandiri, Intan itu jadi materi yang ujikan, astagfirullah, materi yang diujikan itu ada, pertama ada bahasa Indonesia, so pasti ya, terus bahasa Inggris yang kedua, terus yang ketiga ada matematika ya itu. Terus yang keempat ada akuntansi, karena itu Intan kebetulan pilihnya akuntansi, jadi ada akuntansinya dong. Terus yang kelima kayaknya ada ekonomi kalau nggak salah, atau apa gitu, Intan lupa, pokoknya berbau-bau tentang sosum gitu teman-teman. Kalau di SBMPTN ada sosum dan sains, di Politeknik juga kayak gitu, sama kok tesnya. Jadi kalau misalkan yang teknik itu, yang materi yang diujikan ya tentang sains kayak gitu-gitu. Kalau yang di jurusan-jurusan kayak sosum gitu, yang materi yang diujikan ya kayak akuntansi, ekonomi, dan kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi setelah Intan lolos nih teman-teman, setelah Intan lolos di ujian tulis, waktu itu ada ujian kekhususan. Ujian kekhususan tuh Intan kira kita bakal ngerjain soal lagi atau ngerjain apa, taunya kita itu diwawancara. Nah, jadi tuh Intan dulu ceritanya, karena masih nggak tahu ya, namanya masih awam banget sama kayak ujian kekhususan kayak gitu-gitu. Jadi dulu tuh datangnya rajin banget. Datangnya itu belum setengah 7 pagi Intan udah sampai gedung F Politeknik Negeri Jakarta. Nggak taunya dipanggil tes ujian kekhususannya itu sesuai urutan abjad namanya. Alhamdulillahnya Intan nggak kepotong break zuhur. Nah, karena nggak kepotong break zuhur, alhamdulillah Intan tuh dapat sekitar ujiannya jam
10 atau setengah 11, pokoknya sekitar jam segituan. Jadi itu nunggunya lama banget, dan itu tuh bete banget. Bete-nya bukan karena apa ya, itu tuh karena bete, ini kapan sih nama gue dipanggil gitu kan. Aduh ya Allah, deg-degan gitu kan. Karena dulu Intan di Keuangan dan Perbankan Syariah diterimanya, jadi ujian kekhususannya ini kita dites ngaji, teman-teman. Jadi nanti kayak di suatu ruangan banyak nih kotak gitu, kayak melingkar kotak gitu. Udah ada yang tes tuh sesuai prodinya masing-masing. Kita masuk kalau udah dipanggil. Nah pas itu udah masuk nih. Oh iya, sebelumnya kita tuh diwajibkan untuk menjaga wudhu, khusus untuk keuangan yang perbankan syariah. Kita sebelum tes diwajibkan untuk berwudu dan menjaga wudu itu sampai kita tes nanti, karena di tes nanti itu di dalam ada tes membaca Al-Qur'annya kayak gitu. Dulu tuh Intan tes apa aja, tes kekhususannya. Tes kekhususan Intan dulu itu pertama kayak biasa ya, ditanya namanya siapa, latar belakangnya kayak gimana, terus SMA-nya gimana, aktif nggak nih di organisasi, terus ikutnya apa aja, terus ya kayak biasa lah, cita-citanya apa, tujuannya apa, terus alasan masuk politeknik itu karena apa. Dan yang perlu teman-teman ketahui nih, ini penting banget, nanti kita tuh ditanya ini di politeknik ini cuma buat cadangan doang atau enggak gitu kan. Karena dulu Intan di politeknik ini benar-benar udah hopeless nih, Intan pilihan terakhir. Jadi itu Intan kan Intan lulusan tahun 2017. Nah 2017 ini Intan kan kuliah dulu D2 setahun, kuliah D2 setahun ini di Master Business Campus yang sekarang udah berubah nama jadi MBC University. Nah terus Intan baru nih masuk PNJ kayak gitu teman-teman. Intan tuh udah jadi Intan tuh udah daftar ke UIN, tes berapa kali ya, udah 3 kali Intan semuanya Intan ikutin. Tes UIN tuh Intan ikutin deh. Intan berharap, Intan tuh berdoa PNJ tuh pokoknya jawaban dari doa-doa Intan. Masya Allah banget ya. Intan tuh pokoknya dari dulu tuh berdoa pas dari SMA. Intan tuh tadinya kan emang Intan pengen pesantren ya, tapi karena udah telat jadi nggak dibolehin sama orang tua. Jadinya ya Allah, semoga nanti kalau kuliah Intan pengennya belajar bahasamu ya Allah, bahasa Arab. Terus Intan pengen belajar kitabullahmu, yaitu Al-Quran, kayak gitu-gitu Intan berdoanya. Dan Intan mikirnya yang pelajaran seperti itu tuh Intan bakal dapetin ya di UIN kayak gitu. Karena kan kalau di IIQ ya, Institut Ilmu Quran, Intan nggak mungkin, karena Intan hafalannya masih dikit, terus Intan nggak bisa bahasa Arab. Itu tuh Intan masih awam banget bahasa Arab. Nah, tapi alhamdulillah di PNJ udah tuh akhirnya di PNJ ada prodi keuangan dan perbankan syariah, dan Intan nggak tahu kalau di situ kita bakal diajarin bahasa Arab. Ada bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, dan bahasa Arab 3. Itu Masya Allah banget. Intan senang sih belajar bahasa Arab, tapi deg-degan juga. Nah kita balik lagi ya, di ujian kekhususan pertama tadi ya, Intan udah cerita kita ditanyanya apa aja, terus udah kita langsung disuruh baca Al-Quran di tes. Jadi nanti si pewawancara ngetes kita nih, ngetes kita suruh buka Quran surah, misalkan surah Al-Baqarah ayat 153 kayak gitu. Udah tuh terus kita buka, kita bacakan sampai surah ke 200 misalkan. Tapi nggak mungkin 200 lamaan ya. Misalkan bacakan surah sampai ke 160, udah tuh langsung kita bacain. Nah itu tuh kita bacainnya tuh harus benar-benar ya teman-teman, karena kan itu lagi di tes, dan Masya Allah banget itu. Nah setelah kita baca udah tuh
setelah baca Al-Quran ada lagi tes lagi, yaitu tes bahasa Inggris kayak gitu. Pertama kita ditanya tentang latar belakang kita, keluarga kita, menggunakan bahasa Inggris kayak gitu, dites nanti sama pewawancaranya. Terus kita ceritain latar belakang keluarga kita, nama kita, kalau dulu latar belakang sekolah kita pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kalau dulu Intan di tesnya udah tuh selesai nih tes bahasa Inggris, ada lagi tes bahasa Inggris selanjutnya, yaitu translate ke bahasa Indonesia. Jadi nanti kita dikasih selembaran gitu. Selembaran ini isinya bahasa Inggris tentang ekonomi Islam. Kan kita suruh mengartikan, terus kita baca dulu nih, kita writing, kita bacakan, terus kita suruh artikan dari apa yang tadi kita sudah baca. Intan jujur ya, Intan kan gak terlalu mahir baca gak terlalu mahir mengartikan bahasa Inggris yang notabene kaku kayak di buku. Intan bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya kan yang non formal ya. Kalau itu kan yang di buku bahasa Inggrisnya baku banget, malah tentang ekonomi bahasa Inggrisnya masya Allah banget yang belum Intan pernah pelajarin sebelumnya. Jadi ya udah, tapi alhamdulillahnya Intan bisa mengartikan itu. Jadi udah tuh selesai itu, udah kita pulang, terus kita tunggu pengumuman deh. Nanti dari kemarin kalau nggak salah berapa ya, ada 100-an orang atau lebih, mungkin Intan lupa, lebih atau kurang dari 100 orang. Nanti yang keterima tuh bakal cuma 60 orang yang keterima, cuma 60 orang, sekitar 58 atau 60 orang nanti yang bakal keterima. Kita di tes kekhususan ini kita juga menyingkirkan lawan-lawan kita ya, makanya ditanya keseriusan kita di awal sama wawancara. Ini tuh di PNJ ini dijadikan pilihan pertama atau gimana, karena PNJ ini nggak mau kelasnya di setiap prodi itu bangkunya ada yang kosong gitu. Kalau bisa terisi semua, kalau bisa orang-orang yang serius yang mau masuk PNJ yang bisa yang lolos. Karena kalau misalkan ada yang kosong kan sayang ya teman-teman. Kayak gitu sih pengalaman Intan tes di PNJ. Jadi udah deh, alhamdulillah Intan keterima di PNJ, dan ya memang itu jawaban dari doa-doa Intan kayak gitu selama ini. Apalagi ya, mungkin itu aja. Nanti Intan bakal sharing lebih banyak lagi ke kalian tentang Politeknik Negeri Jakarta. Oh iya, yang kalian bisa tanyain kalau kalian mau tanya, bingung tentang jurusan di PNJ atau apapun itu, kalian bisa DM Intan atau komen, atau bahkan bisa Kak bikin video tentang ini dong, tentang ini, itu tuh bisa banget. Kalian bisa saranin ke Intan bikin video tentang apa, nanti Intan akan mencoba bikin ya. Terima kasih sudah menonton video Intan. Untuk yang mau masuk PNJ, sukses terus ya, semoga lolos. Kurang lebih mohon maaf, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.